pancakajita pawitan sarajan hartini sarwa malam pratistana Om Ayu Wadia Suwadi Wisya dan Musyatan Sakti Sabtu Wadaya Om Syuruk Wakulu Bekar Siwa Sari Siwa Kuar Raja Badara Bukan Tidak Badara Badara Minta Mahasuci Namun Pranayama. Syukur kita panjatkan pada Ida Sang Yang Widiwasa Betara, yang mana kita pada malam ini bisa dipertemukan bersama Romo Sepuh tatap muka. Ini terus terang Romo yang dari Lamongan ini belum tahu Romo yang sebelumnya. Itu cuma beberapa yang paling dekat, mungkin Mbak Gita ini yang paling dekat. Kami mohon nanti arahan daripada Romo Sepuh untuk memberikan satu spirit bagi umat-umat yang ada di Lamongan. Itu aja dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada Romo Sepuh. Dengan sekat waktu yang diberikan kepada Romo pakai bahasa Indonesia aja ya, biar semuanya bisa paham ya. Artinya kalau kita nggak paham berlemar
suara atas anugerahnya ide sang yang diwasa Brahman para dewa leluhur yang melingkar pelayangan pura Medang Kamulan pura ring Suwita Mahasuci yang ada di Lamongan. Atas kehendak leluhur, Romo sama Bunda bisa napak di tempat ini untuk mengaturkan puja bakti kehadapan yang lelangit leluhur terhadap pelaksanaan besok untuk upacara piodalan. Nah, intinya sembah bakti ini memang tidak direncanakan memang, tapi sudah leluhur mengendaki Romo harus datang ke tempat ini untuk puja bakti. Artinya mohon maaf karena kenapa tidak besok, karena situasi kondisi biar Romo bisa hening di sini untuk melaksanakan puja bakti ke hadapan para leluhur yang ada di Pura Suwita Mahasuci. Ya. Romo beberapa kali ke tempat ini. Yang pertama dulu pernah sama PHDI Pusat, baru pertama sekali beliau terpilih langsung dari Medang Kamulan, terus Romo ajak ke sini. Ya, intinya atas niat suci beliau sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai PHDI Pusat yang ada di Jakarta. Yang kedua, suatu kebahagiaan buat Romo Bunda bisa bertemu umat yang ada di Lamongan ini yang begitu luar biasa keanekaragamannya sampai terkenal dengan desa Pancasila. Ya, intinya begitulah hebatnya leluhur yang langit mengatur kita untuk selalu menghormati namanya Desa Kalipatra, Desa Mawocara, dan kita sesungguhnya berbahagia ya lahir di Hindu, lahir di Nusantara, lahir di Jawa, lahir di Lamongan. Ini yang harus kita sangat syukuri, sehingga apapun bentuk yatnya kita sesungguhnya harus disesuaikan dengan Desa Kalipatra atau Desa Mawocara. Nah, kebetulan Romo lahir di Bali, ya Romo asli Bali, asli Singaraja, dengan bundanya asli dari Karanganyar, Candi Ceto, lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Nah, Romo dijodohkan antara Bali sama Jawa Tengah, tinggal di Jawa Timur, di tengah-tengah. Ya, sehingga tidak pulang ke Jawa Tengah, tidak pulang ke Bali. Saya liburan Medang Kamulan. Sehingga mungkin para pemangku umat sedharma melihat Pura Medang Kamulan ini di luar tuh hiruk pikuknya begitu sangat luar biasa, betul nggak? Ya, antara plus minusnya pasti luar biasa. Ya, sampai sekarang pun di Pura Medang Kamulan menjadi kunjungan ya spiritual, kunjungan para pedharma yatra itu dari seluruh Nusantara. Sampai sekarang selama 2 bulan ini tidak pernah berhenti tamunya ke Pura Medang Kamulan, berbis-bis terus. Yaitu yang menjadi yang pura di Medang Kamulan luasnya 2 hektar, umatnya cuma 7 kakak, meninggal 4 kakak, tinggal 3 kakak asli sana. Nah, bisa bayangkan merawat pura 2 hektar dengan jumlah umat sangat minim. Nah, kalau bukan leluhur, bukan siapa yang menjalankan, menggerakkan semua, mungkin Romo tidak mampu untuk menjaga Pura Medang Kamulan. Nah, perlu dipahami lahirnya Pura Medang Kamulan ini bukan atas kehendak manusia secara dominan, tapi kehendak yang lelangit, yang leluhur, yang borekso ring tanah Jawa. Sesungguhnya kita seyogyanya skala prioritas kita utamakan orang tua, utamakan leluhur dulu. Ya, kalaupun sampai tidak ingat sama Tuhan, saking bakti pada leluhur itu sama dengan memuliakan Tuhan itu sendiri. Sehebat apapun kita memuja Tuhan, kalau tidak eling sama leluhur, sama dengan menghina Tuhan itu sendiri. Hanya kita harus berpikir secara bertahap dan berjenjang. Ya, paling awal lah bakti lah kepada orang tua, mertua, baru yang leluhur nih, yang borekso, contoh di Lamongan, yang berekso tanah Lamongan ini, yang mengawali cikal baktinya lahirnya pura yang ada di sini. Mungkin sebelum pura namanya pepunden, apa keyakinannya, ada abangan apa semua, tapi kenyataannya kan Hindu lahir di sini, Islam lahir di sini, Kristen lahir di sini, semuanya karena leluhur satu, bukan leluhurnya dua. Dan leluhurnya kita berusaha menjaga keharmonisan yang ada di Lamongan, dan ini menjadi contoh buat kita semua yang ada di tanah Jawa. Ya, namun pesan Romo, jangan sampai umat di Lamongan ini yang sudah luar biasa menamai Pancasila ini, dan nanti ageman-ageman Jawa ini tidak hilang. Yang merasa Jawa, tolong pertahankan Jawanya. Orang Bali itu Tut Uriandayani sifatnya.
Orang Bali tidak bisa langsung intervensi tentang kondisi yang ada di Jawa. Romo keliling di Bali, semua sulinggi, ide pedanda apapun. Orang Bali itu maunya orang Jawa menggunakan Jawanya. Maunya orang Bali seperti itu. Tapi kadang-kadang yang Jawa sendiri ingin membalikan diri sendiri. Bukan menyalahkan orang Bali dan Jawa, tidak. Karena kita ingin warisan leluhur di Jawa ini dibenarkan. Ya sampai hanya Bali aja dibenarkan, Jawa nggak dibenarkan. Tidak ada sastra, tidak ada lontar yang mengatur, bukan itu. Makanya persembahan ini sesungguhnya kita di Jawa ini sangat minoritas. Nah, keminoritasan ini bagaimana cara kita mengimplementasikan keumatan ini biar tidak terlalu berat. Nah, gimana berpikir berat, ya pemangku kita ini juga jangan sampai keliling kemana-mana pakai ongkos sendiri, jangan sampai, ya kan? Karena Hindu itu tidak pernah memberatkan suhunya, sangat fleksibel, sehingga di dalam apapun teorinya tidak pernah namanya leluhur para dewa minta upakara jenisnya kayak apa, tidak pernah. Tidak ada dasar sastra lontar yang mengatur Tuhan minta sesuatu sesaji harus seperti ini, boleh. Emang disesuaikan dengan kemampuan umat setulus ikhlasnya, sehingga umat tidak ada beban untuk bakti kepada purinya, tidak boleh. Kalau umat sampai beban berarti ada yang salah, ya kan? Kalau umatnya nggak beban, mangkunya ada beban, apapun bentuknya silakan. Kita adanya tuh karena bakti kepada leluhur tuh benar-benar ikhlas, ya, sesuai kemampuan umatnya masing-masing. Nah, kalau ada yang mumpuni astung kare. Kita tidak pernah menyalahkan ABCD ndak. Tapi mari kita mulai Hindu ini biar ndak ada beban. Setiap ada kegiatan jangan ada beban. Seberapa mampunya segitu kita aturkan. Sehingga leluhur akan tersenyum nantinya. Gimana leluhur bisa tersenyum kalau umatnya nanti ngatur banten dari utang? Leluhur tidak mau melihat umatnya menangis. Tak kala upacara dilaksanakan karena ada harus urunan kewajiban dibayar, boleh. Nah, kalau leluhur melihat umatnya tersenyum semuanya, yang lebih menyumbangkan yang lebih, yang tidak lebih cukup tenaga astung. Yang leluhur melihat rukunnya kita. Ya, ini nilai yang paling utama. Bukan sesaji bebantannya, bukan. Ya, tapi kerukunan umat ini. Ya, sampai umat yang sudah luar biasa Pancasilanya terpecah belah karena upakara, karena berbeda prinsip sekali. Jangan sampai Romo pesan, jangan sampai kita sudah sedikit, ayo kita lebih introspeksi diri, ya kan? Lebih umat yang tidak mampu nih harus dibantu segalanya. Ya, harus dibantu sampai umat yang tidak sedikit ini ada yang lain membantu, jangan sampai menyalahkan umat yang dibantu. Karena sang penyelamatnya yang lain. Kita Hindu tidak mampu menyelamatkan anak cucunya, betul nggak? Sehingga yang menyelamatkan orang lain. Kalau orang lain menyelamatkan, jangan salahkan juga dia kalau berpindah ke ya. Betul nggak? Kita bisanya mengoreksi, bisanya menghina, bisa menyalahkan terus ini. Umat ini yang udah susah, sudah gini, didorong terus keluar. Jadilah menjadi lama-lama umat itu berpikir kok bisa seperti ini. Nah, sekarang hanya gayung bersambut jadinya. Ya, tapi bukan berarti kita di Lamongan udah kena Pancasila, bukan berarti gondok-gondok, bukan, ya. Saudara tetap saudara. Seperti Romo, Bunda, orang tuanya Bunda Islam, ya kakaknya Muslim semua, tapi saudara tetap saudara. Orang tua tetap orang tua, tidak ada masalah agama itu. Cuma kita Hindu di sini mudah-mudahan selalu rukun, ya. Intinya para pemangku udah luar biasa, intinya mau nanti Romo titip, ya, intinya umat yang tak mampu pun wajib diaturkan baktinya. Kita tidak ada urusan masalah harus pakai bergemal pobang, kita harus pakai, tidak, sesuai dengan kemampuan umat. Ingat, kedepannya kita mandiri berdiri di kaki sendiri, ya, biar nanti tidak salah sama lekat. Kalau sudah bisa ke depan terus bikin banten seperti ini, nah, yang bersangkutan mudah-mudahan sehat walafiat, misalnya tidak ke Banten jadi beban buat pemangku nanti sini nantinya. Ya, intinya kedepannya, nah, kalau sifatnya nganyarin tidak dos, ya, di Purwodadi seperti itu. Kalau Banten Bali digelar di Purwodadi boleh, tapi sifatnya nganyarin, tidak boleh nolak Banten orang dari Bali Sulingnya bawa Banten boleh terima, tapi sifatnya nganyar. Tapi kita orang Jawa harus punya pakem Jawa murni, dan nanti peninggalan leluhur ini tidak hilang, bakal sandingan ini tidak hilang, ya. Yang sudah turun temurun dibuat sama leluhur Jawa ini tidak hilang.
Ya, kita punya identitas, punya namanya ciri sendiri untuk Lamongan. Yang ini Tenggara, kita pun kalau nggak ada orang Bali datang, mungkin pura-pura di Jawa nggak bisa berkembang. Mohon maaf ya, hampir semua Medang Kamelan sama. Kalau nggak ada orang Bali datang, semuanya mungkin tidak sebesar itu Pura Medang Kamelan. Kita dibantu pure mayoritas dari Bali. Tapi orang Bali pingin orang Jawa tuh titip pesan pada Romo, termasuk ide pedanda sungai-sungai di Bali, pesan Romo kalau bisa orang Jawa mau kembali ke Jawanya. Titip pesan seperti itu aja, titip pesan. Mungkin nanti Romo sampaikan kepada Jawa, karena di Jawa masalahnya terlanjur sudah terwujud seperti itu, untuk merubahnya sangat susah. Ya, karena bisanya terlanjur seperti itu. Merubah ini susah kali. Baik di Tengger di mana seperti itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya masalah waktu, ya mudah-mudahan kita akan kembali ke awal kesederhanaan kita, biar umat ini masuk ke puri biar tersenyum ya. Gimana umat tersenyum biar tidak terbebani ya, sampai kalau banyak acara semuanya di Bali tidak masalah karena lingkungan mendukung, Pemda mendukung, semua mendukung. Kalau kita di sini minoritas ya mendukung umatnya aja, ya kan? Umatnya ya semuanya ini, tapi tidak apa-apa. Leluhur tidak akan tinggal diam sepanjang umatnya selalu bakti. Dan puri ini setiap hari ada sembahyang astung tadi ini vibrasinya akan semakin besar nantinya. Dan Romo Bunda cukup berbangga intinya mendengar dari dulu Lamongan terkenal dengan perbedaannya ini ya. Ini contoh buat kita semua yang ada di seluruh Nusantara. Apalagi dari Pancasila berarti harus menunjukkan kearifan lokal yang ada di Lamongan.